Hai pendengar, selamat datang di channel El Sahabatmu. Senang sekali saya bisa mampir ke channel ini. Apa kabar Anda untuk hari ini? Karena beberapa waktu lalu saya benar-benar sibuk banget. Semoga di suasana PPKM ini yang penuh keterbatasan, Anda masih tetap bisa bahagia, Anda masih bisa tetap sehat. Saya rasa pemerintah menerapkan hal ini pasti untuk kebaikan kita semua. Semoga Anda baik-baik saja, sehat fisik, sehat hati terutama ya, sehat pikiran juga. Semoga hari ini bisa berlalu dengan baik dan semoga hari esok juga lebih baik. Kali ini saya akan membahas tentang janda. Halo para janda di seluruh Indonesia. Apa kabar Anda? Semoga baik-baik saja ya. Walaupun Anda sendiri menghadapi PPKM ini tanpa pasangan, tapi saya rasa semoga Anda selalu bahagia. Kali ini aku akan membahas tentang kenapa sih janda itu lebih menarik daripada gadis. Kenapa sih para pria itu lebih suka sama janda daripada gadis? Tapi tidak semua ya pria suka janda daripada gadis. Ada juga yang suka gadis ketimbang janda. Apa saja alasan mereka? Mari kita bahas. Alasan janda itu lebih menarik daripada gadis. Yang pertama itu karena janda itu jarang jual mahal. Mereka akan lebih senang dan menerima perkenalan dan ya akan bersikap rata-rata itu ramah kepada orang yang dia temui. Terlebih lagi jika si pria ini dikenalnya merupakan sosok pria isi idaman wanita. Jadi kalau gadis kan banyak tuh yang memang suka jual mahal. Ih apa sih gitu, pengennya dikejar-kejar. Nah kalau janda itu memang rata-rata orangnya lebih humble, lebih ramah. Jadi orang mau kenalan itu lebih nyaman. Karena beberapa orang pria juga nggak terlalu suka tantangan sih sebenarnya. Kadang-kadang kalau orang wanita jual mahal kita ngerasa kayak ya udahlah gitu, kayak sebelum didapetin udah nyerah. Kalau janda karena dia ramah, bisa cepet untuk membuka hati buat kenal lebih dalam. Jadi membuat beberapa pria suka nyaman dengan kondisi itu. Itulah salah satu alasan ya. Mereka nggak jual mahal. Tapi mungkin ada sih janda-janda yang jual mahal. Ada mungkin juga gadis yang ramah juga gitu. Tapi rata-rata memang janda itu kebanyakan lebih ramah daripada gadis. Lalu alasan selanjutnya itu adalah lebih berpengalaman daripada gadis, terutama di atas ranjang ya. Dibandingkan sama gadis yang pastinya janda itu jauh lebih unggul. Karena ia tidak lagi kaku, tidak pasif, terus tidak lagi agak-agak kagok gitu. Karena memang jam terbangnya waktu dia pernah di awal pernikahan dulu, di pernikahan yang dulu itu udah panjang pastinya. Kan di atas ranjang itu sangat berpengaruh sekali dengan kelanggengan rumah tangga gitu. Karena kadang kita lihat ada seksi, ada gang, bokongnya gede, dadanya gede gitu, kayak dari luar kayaknya bakalan memuaskan gitu. Tapi ternyata skill di ranjangnya itu di bawah rata-rata gitu. Nggak seperti yang dari luarnya. Justru kadang ada wanita yang mungkin dari segi fisik nih mereka nggak bagus, bodinya nggak oke, tapi ternyata skill di ranjangnya itu luar biasa gitu. Ternyata bisa bener-bener memuaskan laki-laki. Itu justru ada nilai unggul daripada fisik ini, tapi ternyata di ranjangnya tidak sesuai gitu. Nah itulah gunanya sebagai wanita, kadang kita perlu belajar bagaimana cara memuaskan pasangan kita gitu. Jangan sampai orang mikir harus glowing nih biar pasangan lengket, harus punya dada yang gede nih, seksi nih biar bisa pasangan lengket gitu, biar nggak berpindah ke lain hati. Sebenarnya itu poin yang nggak terlalu utama menurut saya. Yang penting Anda perlu belajar bagaimana cara memuaskan pasangan Anda dan bisa membuat mereka terngiang-ngiang di pikiran mereka. Jadi nggak cepat pindah ke hati yang lain, karena itu penting juga loh. Kalau mereka udah dapetin kepuasan di rumah, ngapain sih mereka bermain di luar? Ya kan, cuman kadang suka ada beberapa wanita yang ya saya mengerti sekali sih, karena capek kalau disentuh sedikit sama pasangannya, aku capek nih, malas gitu. Sebenarnya itu bisa diomongin baik-baik, Mas, aku capek, mungkin besok aja gitu. Karena cara penolakan yang kasar atau nggak bagus itu justru membuat mereka kayak agak kesel gitu, mendem di dalam hati walaupun nggak diomongin gitu. Mereka merasa kenapa sih saya diginiin, pasti ada rasa-rasa seperti itu sebagai seorang laki-laki itu. Jadi penolakan itu penting loh.
Jadi cara menolak itu juga penting. Kalau mungkin capek ya bisa diomongin secara baik-baik. Masuk ini juga untuk saya ya. Lalu alasan selanjutnya kenapa beberapa pria lebih suka janda daripada gadis, yaitu karena janda itu lebih bijaksana. Karena sikap bijaksana dalam memutuskan suatu keputusan tentunya berjalan beriringan dengan kemandirian. Selain bijaksana, mereka juga mandiri. Karena seorang janda itu harus menjalani hidup tanpa ada seorang laki di sampingnya ya. Jadi mereka itu lebih bijaksana, mereka lebih mandiri. Nah, dengan sikap bijaksana ini, ia diyakini mampu memberikan solusi kepada pasangannya saat dihadapkan pada suatu masalah. Nah, sifat itulah yang kadang membuat pria tertarik untuk hidup bersama janda atau meminang janda atau menikahi janda. Karena tidak bisa disangka lagi bahwa pria itu membutuhkan perempuan yang bijak dalam bersikap. Pria itu pasti nggak suka lah sama wanita yang sedikit-dikit marah, mau mancing, suami mau mancing sebentar itu marah gitu kan. Marah aja kerjaannya. Jadi kan suami males pulang kalau kita sering marah-marah ya kan. Karena marah-marah itu disebabkan karena kurangnya kedewasaan. Jadi kalau ada masalah sedikit dihadapi dengan marah-marah. Nah, kalau janda itu mungkin ada pengalaman sebelumnya, jadi dia bisa menghandle kemarahannya. Tapi nggak semua janda bisa menghandle kemarahannya ya, karena ada juga gadis yang bisa menghandle kemarahannya. Tapi sebagian besar janda itu sikapnya lebih bijaksana dan nggak suka marah-marah. Lalu alasan selanjutnya kenapa sih ada beberapa pria yang lebih suka janda daripada gadis? Karena janda itu nggak banyak permintaan. Pernah nggak dengar seorang wanita memiliki banyak permintaan di saat pria akan menikahinya? Banyak kan? Kadang ada wanita yang pengen jadi, wah nanti kalau aku nikah aku mau mahar segini, aku mau kayak princess, aku mau kayak Elsa, aku mau kayak gini, pernikahannya harus gini, pakaiannya harus gini, henanya harus gini, harus bla bla bla. Atau bahkan setelah menikah pun hal tersebut masih menjadi gitu. Hal tersebut masih sangatlah wajar ya. Kenapa gadis-gadis itu suka pengen banyak, mau nikah aja udah pengen banyak, harus gini, harus ino. Kan cuma sekali seumur hidup gitu. Nah, memang seorang gadis yang belum pernah menikah itu tidak memiliki pengalaman dalam berumah tangga, sehingga mereka itu menginginkan banyak sekali tuntutan kepada prianya. Nah, bagi perempuan yang pernah menikah namun gagal, mereka pastinya tak punya banyak tuntutan karena mereka memiliki pendirian dan tak ingin merepotkan orang lain, sehingga para pria itu menyukai hal tersebut. Lalu alasan selanjutnya yaitu tidak mempermainkan cinta. Nah, perceraian yang pernah ia alami justru ini menjadi pelajaran berharga baginya, sehingga ia akan lebih mawas diri dan berpikir keras karena tak ingin gagal lagi dalam membina rumah tangga. Nah, keinginannya tersebut membuatnya tak ingin mempermainkan cinta dan perasaan orang lain. Jadi jarang tuh ada janda yang suka main-mainin perasaan cowok. Mereka juga lebih selektif, ini pasti, karena mereka bukan cuma memilih pasangan hidup ya, terutama yang punya anak nih. Mereka juga mencari orang tua yang baik buat anak-anaknya gitu. Nah, karena itulah tidak heran bila para perjaka itu banyak yang lebih memilih janda menjadi pasangan hidupnya. Namun kadang orang-orang itu sering kayak mencemooh gitu ya. Gadis sudah banyak, kenapa sih pilih janda? Nah, mereka nggak tahu kenyamanan di hati itu yang lebih utama. Nah, beberapa laki-laki lebih menyukai janda daripada gadis. Oke pendengar, itu dia tadi beberapa alasan kenapa sih beberapa pria ya, tidak semuanya, beberapa pria lebih suka sama janda daripada gadis karena memang ada hal-hal yang lebihnya gitu. Tapi banyak juga sih para pria yang justru lebih suka gadis. Cuman kadang-kadang saya tuh nggak suka kalau ada orang-orang yang ngomong kayak, dia kan janda, kayak memandang sebelah mata si janda ini. Ternyata mereka punya sisi lebih yang mungkin tidak bisa dimiliki oleh gadis gitu. Dan begitu juga sebaliknya. Jadi setiap wanita itu spesial apapun statusnya. Walaupun dia dulu pernah berbuat nggak bagus, misalkan karena dia dulu pernah sebagai pelakor atau pernah menjadi PSK atau pernah menjadi apa, itu kita tidak boleh menjudge dia bahwa dia itu buruk gitu.
Karena saya rasa setiap wanita di muka bumi ini, mau dia gadis, dia janda, dia apa, itu pasti punya sisi baik, punya sisi positifnya. Jadi kita sebagai manusia itu lebih baik melihat sisi-sisi yang positifnya, jangan yang negatif-negatifnya ya. Tetap semangat untuk wanita Indonesia. Semoga kalian bahagia dan sehat selalu. See you and bye.